saya izin rekam ya teman-teman ya, supaya nanti tidak bertanya berulang dan teman-teman bisa memutar kembali rekamannya ketika sudah selesai acara. Gitu. Nah, langsung saja saya izin share screen teman-teman. Ya. Jadi kalau ngomongin peluang emas, saya memang berapi-api, memang bersemangat sekali karena cuannya yang gurih, peluangnya yang gurih. Jadi malam ini kita akan membahas tentang microgold, potensi bisnis emas tahun 2023 itu seperti apa sih gitu ya. Nah, tahun yang diisukan resesi ini akan seperti apa, hubungannya dengan emas seperti apa gitu. Nah, teman-teman sebelum melanjutkan, biasanya Pak Madiku itu ikut Zoom, tapi karena kali ini masih berhalangan, jadi beliau belum ikut. Saya izin untuk share videonya beliau, kurang lebih hanya 3 menit ya. Saya izin videonya beliau hanya 3 menit, bagaimana beliau sharing tentang kenapa sih kita harus membudayakan menabung emas. Kenapa tidak menabungnya di bank atau mungkin di tempat yang lain. Nah, ini saya izin untuk memutarkan video kurang lebih 3 menit. Ya. Nah, mungkin di ujung terakhir saya mengingatkan teman-teman, tadi saya terpikir karena baru aja pembantu saya itu masukin anaknya nanti ke SD, terus dia nanya kalau swasta tuh berapa, kalau negeri berapa. Kalau negeri kan uang pangkalnya ada terus nggak bayar, terus kalau swasta katanya di Cibinong itu 5 juta Pak uang masuknya gitu ya. Atau saya bilang, oh iya 5 juta tuh ya kira-kira 5 gram emas. Saya bilang itu namanya GoFur. 5 juta 5 gram emas. Terus jujur deh, anakmu yang paling kecil nih ya, kan masih setahun. Ya 5-6 tahun lagi kan dia makan sekolah SD. Itu mungkin kalau masuk SD ini, ya which is kecil ya kemungkinan dia masuk SD swasta. Tapi mungkin negeri. Tapi maksud saya bilang, itu kira-kira 10 juta kali uang masuknya. Tapi gini, 5 juta rupiah sekarang kan 5 gram emas. 10 juta nanti tetap 5 gram emas. Gitu. Jadi pentingnya punya emas tuh itu. Atau kita kasih contoh, ini kalau ini buat teman-teman. Saya melakukan haji ONH Plus di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, itu harganya 110 juta. Atau di gramasi emasnya 250 gram. Karena waktu itu 1 gramnya sekitar 500 ribuan. Jadi 250 gram emas. Sekarang ONH, sekarang 2022, itu 250 jutaan. Dan itu ya 250 gram emas. Jadi rupiahnya berbeda, tapi gramasi emasnya sama. Nah, jadi rasanya menurut saya nih, ngapunten teman-teman semua, solusi kita adalah nabung emas. Solusi kita adalah berbisnis, ya buka toko emas gitu. Solusinya berbisnis emas, ini pendapat saya. Dan emas menjadi nilai tabung. Sekali lagi, tadi kalau Anda punya anak mau ke sekolah SMP, mungkin uang masuknya, ini bicara swasta ya, adalah 10 gram emas gitu ya, atau 10 juta saat ini. Tapi 5 tahun lagi anak sekolah SMP, ya tetap 10 gram emas, cuma nanti 20 juta. Kalau Anda pakai rupiah belum tentu kekejar gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita prolog saya begitu, sahabat saya Mas Bimo ini orang yang luar biasa, karena beliau saat ini adalah the best di micro gold, bisnis networknya tumbuh sangat luar biasa. Dan saya pikir Anda beruntung kalau Anda memiliki leader seperti Mas Bimo, karena di dalam bisnis ini adalah bisnis kebersamaan, dan bisnis yang terbaik adalah saling mengajar, saling asih asuh gitu ya. Dan Mas Bimo pertama mengajarkan, dan Anda yang diajari ya suatu hari akan mengajari. Jadi bisnis getok tular ini adalah lebih ke ilmu, lebih ke kebersamaan. Jadi saya pikir terima kasih Mas Bimo, Anda one of the best dari komunitas kita, dan insya Allah teman-teman dimanapun selamat menikmati paparan dari Mas Bimo. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bimo suaranya. Oke, thank you. Ya, jadi seperti teman-teman pemaparannya dari Pak Madiku terkait
tentang emas ya. Di sini saya baru saja itu ada hujan ya. Ini hujan bertanda berkah nih. Kira-kira suara saya masih aman nggak? Karena ada suara hujan ya. Masih terdengar jelas ya. Suara Aman. saya masih aman. Oke, aman. Sip, thank you ya. Ini hujan bertanda baik. Hujan adalah berkah. Sip, thank you. Yang sudah komen aman. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi saya langsung share screen, lanjut presentasinya. Nah, jadi malam ini sekitar 1 jam ke depan saya ingin sharing. Kenapa sih harus micro goal gitu? Kenapa sih nggak yang lainnya? Gitu? Kenapa Pak Mardiko menciptakan bisnis micro goal dan kenapa saya pun juga terjun ke micro goal dan beberapa teman yang lainnya yang sudah mengawali, yang mengundang teman-teman saat ini. Kenapa sih milih micro goal gitu ya? Kenapa? Karena bisnis micro goal atau micro goal emas yang mikro ini bisa sebagai pendukung bisnis saat ini. Ya, yang pertama, yang kedua bisa sebagai penambah peluang income ya, penambah income kalau teman-teman mau masuk di dalam resellernya, teman-teman yang jago jualan, jago main TikTok, jago jualan di marketplace, itu ada peluang cuan di sini nih, karena emas mini bakal jadi tren di tahun 2023 ini gitu. Kemudian kenapa micro goal? Karena di micro goal kita bisa bangun passive income atau bangun kerajaan reseller Anda, bangun tim reseller gitu ya. Jadi di sini ketika teman-teman nanti punya mitra, punya tim reseller, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan passive income gitu ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, maksudnya pendukung bisnis saat ini seperti apa? Contoh gini ya, emas micro goal ini bisa dicetak custom. Jadi misalkan teman-teman ada salah satu di sini punya brand bisnis, punya misalkan bisnis offline. Contoh salah satunya adalah misalkan punya warung kopi ini, misalkan nama kopinya ini Kopi Tenan. Teman-teman bisa bikin kartu yang di tengahnya nanti ada emasnya. Kemudian teman-teman bisa branding di sini ya. Branding di sini dan dijadikan gift, misalkan pembelian 100.000 atau 200.000 dapat gratis emas 0,01 gram. Kemudian di dalam desainnya dituliskan kumpulkan hingga 5 gram untuk ditukar dalam bentuk emas antam. Ya. Nah, keunggulan micro goal ini bisa ditukar antam. Nah, sekarang misalkan ya teman-teman punya bisnis offline, lalu setiap pembelanjaan tertentu dikasih gift gratis emas 0,01 gram. Pertanyaannya, 1, kalau orang dikasih emas dengan desain yang bagus dan elegan, kira-kira difoto enggak? Dibuat story enggak? Dipamerin ke temannya enggak? Jika iya, berarti brand Anda itu brand awareness-nya meningkat. Makin dikenal banyak orang, yang pertama. Yang kedua, kira-kira dia ngomong nggak sama teman-temannya, ngopi di Kopi Tenan ini dapat gratis emas loh, jadi kita ngopi sambil nabung emas gitu. Kalau kelipatan belanja 200.000 daripada nanti aku habis sendiri, ayo berlima deh. Kalau berlima pasti dapat 200.000 gitu. Dapat gift 0,01 gram emas. Nah, yang ketiga, dengan sistem seperti ini, ngikat customer nggak? Ya. Kenapa? Karena ketika terkumpul 5 gram, bisa ditukar dalam bentuk antam. Brandnya naik, ya kan? Kemudian Anda dapat budget marketing gratis sebenarnya, karena mereka pasti cerita ke teman-temannya, pasti ajak teman-temannya, lalu ngikat supaya dia nggak ngopi di warung atau di kafe tetangga yang lainnya, gitu, di kompetitor. Gitu. Atau contoh ini yang saya buat hari ini baru datang, kebetulan dan bersyukur sekali hari ini datang yang desain saya yang kelas konten jago TikTok ya. Itu hari ini datang, jadi keren banget, saya suka banget desainnya, hasilnya. Ini saya baru bikin WA story, sudah ada yang mesen, padahal saya belum open order ya. Ini saya stop share dulu, nah teman-teman bisa lihat. Nah ini keren banget ya. Di tengahnya ada emasnya, di belakangnya bisa di-scan untuk keaslian emasnya. Gitu. Ini keren banget. Jadi micro goal ini bisa sebagai pendukung bisnis, karena saya pengennya brand kelas TikTok saya juga naik. Gitu. Walaupun nanti kalau saya tidak saya give ya, tapi saya jual karena cuan marker gitu. Jadi apa-apa dicuankan. Jadi nanti malam dikasih energi khusus supaya orang yang nerima happy,
supaya orang yang nerima hoki beruntung lalu di-share dengan harga sekian. Saya harganya pasti eksklusif, nggak akan di harga minimal ya. Gitu. Kemudian atau juga teman-teman yang sebagai profesional, misalkan sebagai dokter, sebagai konsultan, sebagai bisnis asuransi ataupun yang lainnya, teman-teman bisa bikin apa? Kartu nama. Yang bikin kartu nama, yang di tengahnya ini ada emasnya gitu. Dan nanti saya juga datang juga, saya bikin 2 desain custom, ya itu juga keren banget, saya suka banget. Tapi kalau kartu nama saya memang senangnya putih polos ya. Karena beberapa kali browsing dan ketemu orang besar, itu rata-rata kok kartu namanya putih polos itu. Rata-rata sih. Nah, ini kartu nama saya, dan di sini ada barcode WA-nya ya, karena teman-teman orang kadang nggak sabar nge-save nomor gitu. Kalau misalkan punya nomor, ini barcode WA-nya di kartu nama. Gitu. Dan ini desain belakangnya juga ada scan microgold-nya. Kalau di sini saya kasih sedikit ornamen gold ya, supaya apa namanya ya ada bumbu-bumbu emasnya. Dan ini nanti saya bawa di RTB Solo ya, Road to Billionaire Solo. Kalau teman-teman pengen contoh sampel kartu nama saya, nanti teman saya di RTB Solo, saya kasih free ya, kalau kartu nama tidak saya jual. Nah, keuntungannya apa teman-teman? Kalau di dalam pertemuan jumlah besar, orang-orang partner bisnis dan sebagainya, kemudian banyak kan pasti yang bagi-bagi kartu nama, apalagi kemarin seperti di CEO Mastermind. Kalau kartu nama kita mengandung emas, saya yakin kartu nama yang lainnya disingkirkan dan kartu nama kita ya akan disimpan. Gitu. Dan ketika dia tertarik, gimana cara bikin kartu nama? Di situ ada peluang cuan. Ya, jadi microgold ini bisa dijadikan pendukung bisnis saat ini, apapun bisnis teman-teman. Nah, saya kasih note nih, jangan sampai kompetitor duluan. Jadi kalau teman-teman sudah punya bisnis offline, jangan sampai kompetitor duluan. Masih mikir-mikir, masih aduh nanti gimana ya, apa iya dan lain sebagainya. Ya ini bisnis Pak Mardiku loh ya, saya juga nggak akan ngomong yang tidak sesuai dengan kenyataan ya, semuanya sudah real adanya itu. Jangan sampai kompetitor duluan sehingga nanti orang sudah terikat ke sana gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, karena setiap minggu saya akan Zoom dan ini pun akan saya upload di YouTube, akan banyak orang yang dapat informasi ini. Jadi teman-teman pastikan sudah mendahului sebelum kompetitor. Oke. Kemudian lanjut, peluang income dari resellernya. Ya, jadi reseller di microgold ini bagusnya adalah di microgold tidak ada bertingkat ya, tidak ada bertingkat seperti harus dealer untuk daftar misalkan 30 juta, distributor harus berapa puluh juta, agen harus berapa juta, itu di microgold tidak ada. Ya, di microgold hanya ada satu lapis saja. Sehingga di microgold itu tidak dimonopoli oleh orang-orang yang berduit banyak. Karena Pak Mardiku tujuannya itu menyasar sampai masyarakat bawah. Bahkan emas 0,01 itu untuk siapa sih marketnya gitu, kalau bukan untuk masyarakat bawah. Nah, makanya di sini Pak Mardiku nggak pengen bisnis ini dimonopoli. Siapapun yang nanti memutuskan bermitra, berapapun nilainya, itu dapat harga dasar. Jadi nggak ada sistem yang belinya banyak bisa dapat lebih murah, menguasai daerah provinsi atau kabupaten gitu, nggak ada. Di microgold tidak ada seperti itu. Ini yang paling saya suka di microgold seperti ini. Kemudian bisa ditukar dalam bentuk antam. Oke, saya lanjut. Jadi bisa ditukar dalam bentuk antam, teman-teman. Nah, ini bagusnya di sistem microgold, karena di luar sana saya tidak tahu. Saya beberapa kali tanya ke teman, mereka menjawabnya tidak tahu dan bahkan belum ditanyakan. Kalau sudah banyak mau diapain gitu. Nah, kabar baiknya di microgold bisa ditukar antam. Lalu di poin paling yang ketiga adalah bangun passive income dari kerajaan reseller Anda. Jadi nanti saya akan sharingkan ketika teman-teman punya tim reseller yang besar, teman-teman bisa punya potensi passive income 4,5 juta per hari dalam waktu 1 tahun hanya kerja di minggu pertama. Ini bagi teman-teman yang mengambil opsi nomor 3. Karena di microgold itu ada 3 opsi. 1 untuk menunjang bisnis saat ini, 2 untuk yang suka jualan, 3 untuk yang bangun tim. Ya, teman-teman boleh ambil salah satu. Mas Bimo, saya kalau ngambil yang bangun passive income, saya nggak mau duitnya kegedean. Saya yang sedang-sedang saja. Saya 1 juta sebulan udah cukup kok. Kalau 4,5 juta per hari, saya takut di rampok orang dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi pilih opsi yang mana teman-teman nyaman. Atau pilih ketiga-tiganya. Gitu. Kalau saya garap tiga-tiganya, karena di tiga-tiganya ada cuan. Gitu.
Nah, jadi teman-teman boleh ambil 3 pilihan ya di Microgold tadi. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih harus emas gitu? Sekarang saya pengen tahu dulu teman-teman, silahkan komen di chat. Kira-kira apa sih yang teman-teman rasakan ketika melihat emas gini loh? Emas batangan gitu, kira-kira perasaan instan yang muncul apa nih gitu? Ya, ada wow. Jadi kalau emas itu ada kesan mewah dari Kak Jo, ada tahan inflasi dari Kak Fajri, betul sekali. Rahmat itu kesannya sultan, ya keren. Kak Jo kaya, oke. Kak Fauzi barang mewah, sepakat. Kak Syarif sugih, ya betul sekali. Orang kaya itu salah satu ciri-cirinya tuh nyimpen emasnya banyak, ya. Kak Syarif lagi, yang Syarif satunya, Syarif Hidayat, ini kelimpahan. Ada Kak Faisal nih, mata uang dunia ke depan, oke. Kak Agus ada cuan, Kak Rosid ada mewah, kemudian Kak Fevi ada tenang, kalau butuh apa-apa bisa dijual, oke. Kak Ani investasi, Kak Rahmat bahagia tapi takut dicuri orang, nah itu ada mental block yang nanti perlu diberesin, karena kalau ada kenikmatan yang tidak bulat, ada penghambatnya ketidaknikmatan, itu pencapaian tujuan akan terhambat. Jadi manusia itu sedikit sharing bahwa punya naluri untuk mencari nikmat dan menghindari sengsara. Nah, ini nikmat ini harus bulat, enggak boleh enggak boleh campur gitu. Misalkan gini, kalau aku pengen punya tim yang banyak, aku sehari harus keluar 10 kali. Tapi keluar rumah 10 kali kan panas. Nah, itu akhirnya apa? Ada pencapaian goals yang terhambat. Jadi nanti Kak Rahmat kalau pengen bahagianya full, nanti kita bisa diskusi nih supaya mental blocknya bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Oke, sip. Kak Sofia, naiknya banyak kalau diuangin, betul. Tabungan para sultan, setuju. Kak Adi Safrisal, trennya naik terus. Kak Nevi stabil, berkelas, oke. Kak Heni uang banyak, oke. Sultan, awet, barang tidak habis pakai, sepakat. Kak Indri, ya. Kak MN, Sultan, oke, sudah. Tio, tidak tenggelam sama dolar, good. Ya, kemudian Kak Cakra Buana ini berkelas, oke, sip. Ada Salomo, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah komen. Mohon maaf tidak bisa saya baca satu-satu. Nanti bisa kita lanjut di forum diskusi. Nah, kenapa sih harus emas? Karena harga emas ini cenderung naik, teman-teman. Ya, harga emas ini cenderung naik. Contoh nih, tahun 1990 ya, harga emas itu 25.000 per gram. Harga emas di tahun 90 25.000 per gram. Seandainya nih teman-teman, tahun itu punya 100 gram aja, kira-kira sekarang nilainya berapa itu? Ya. Karena 100 gramnya pada tahun 90 itu cuma 2,5 juta gitu. Seandainya ya waktu itu punya 100 gram, sekarang punya rupiahnya berapa gitu. Ya. Nah, next di tahun 2000 itu harganya sekitar 370 per gram. Kemudian di tahun 2010 harganya 430 per gram. Di tahun 2020 itu pernah menyentuh 1 juta per gram. Kemudian di tahun 2030 pertanyaannya berapa kira-kira? Nah, apakah teman-teman nanti 2030 akan coba deh tadi di 2020 waktu Mas Bimo presentasi saya beli emas gitu. Kok ya nggak beli-beli gitu loh, sekarang padahal harganya sekian. Ya. Bahkan di dalam beberapa kali berita kemarin sempat trending juga dibahas bahwa emas di dunia diprediksi naik tajam 120% di tahun 2023. Di tahun ini itu diprediksi loh ya. Ini prediksi dan bukan saya yang ngomong. Ini naik 120% ya. Kemudian ada prediksi lain juga, harga emas bisa tembus 1,6 juta gram di tahun depan. Tahun depan itu ini berita di tahun 2022, kita sudah 2023. Ini juga sama, banyak sekali artikel berita yang membahas bahwa emas ini bakalan naik prediksinya. Karena apa? Karena seiring dengan terjadinya resesi. Nah, ketika harga emas cenderung naik, naiknya apa? Toko emas itu selalu ramai. Kemudian banyak yang ingin beli emas, namun terkendala budget. Jadi kadang orang tuh sadar, oke, beli emas itu bagus, tapi kan kalau 5 gram nggak cukup. Jangankan 5 gram, 1 gram aja saya belum ada budget gitu. Solusinya nanti seperti apa? Gitu. Nah, dan juga banyak masyarakat yang belum teredukasi pentingnya nabung dalam bentuk emas. Gitu. Ya. Kita bahas satu-satu nih, toko emas selalu ramai. Saya setiap ke toko emas ngantar istri, itu selalu ramai dan selalu ngantri.
Ya, mau tanggal tua, mau tanggal muda, mau BBM naik, BBM turun, minyak goreng naik, mau COVID, semua toko emas itu mesti rame. Saya jalan-jalan ke mall aja, toko emas itu rame. Gitu loh. Artinya apa? Market ini sudah ada. Saya kepikiran, kalau saya punya toko emas gimana ya? Artinya apa? Nggak perlu cari customer. Mereka datang sendiri, asal tokonya kita berkualitas, punya brand yang bagus. Gitu. Nah, dan berikutnya adalah apa? Ada peluang nih. Belum semua orang mampu membeli emas walaupun ingin. Nah, di Microgold ini sebagai solusi, teman-teman. Kenapa? Karena emasnya dari 0,01. Ya. Harga mitranya cuma 11.000. Nanti dijual minimal 14.000 udah dapat cuan. Kalau dijual harga lebih tinggi, cuannya lebih tinggi lagi. Lalu next tadi, yang poin keempat. Banyak masyarakat yang belum teredukasi keuntungan menabung dalam bentuk emas gitu loh. Jadi contohnya gini, teman-teman bisa survei 10 teman dekat saat ini, berapa orang yang rutin nabung emas tiap bulan, atau berapa orang yang punya tabungan emas ya, dari 10 teman dekat teman-teman. Artinya apa? Bisa jadi mungkin 1, mungkin 2, mungkin 5, atau mungkin malah nggak ada. Kalau prosentasenya lebih dari 90%, berarti ini peluangnya masih sangat gurih ya. Artinya apa? Teman-teman tinggal edukasi masyarakat aja, di situ sudah ada peluang cuan. Kalau teman-teman berbisnis emas, kalau enggak, ya mereka akan beli di toko emas yang mereka tahu. Lalu kalau dilihat dari peta kompetisi, harganya kompetitif, harga seragam, tidak berlapis, tidak ada dealer, distributor, agen, seller, dan sebagainya. Semua harga mitra itu sama, dan Microgold ini belum digarap online secara serius. Tadi malam saya mengerahkan beberapa pasukan jago TikTok affiliate untuk mencoba merasakan atmosfer di next level dengan bisnis emas ya, karena belum digarap online. Artinya apa? Ada peluang kesempatan untuk berprestasi di sini ya. Bisa ditukar dalam bentuk antam dan mau berprestasi di next level. Nah, mungkin teman-teman yang sahabat-sahabat saya di bisnis online, saya pernah jadi mentor di bisnis online dalam sebuah perusahaan dan selalu berprestasi, teman-teman prestasi saya di level mana sih gitu ya. Artinya di level itu gitu. Nah, kalau kita berprestasi di Microgold, kita berprestasi di circle-nya siapa? Circle-nya Pak Mardigu gitu loh. Circle beliau siapa gitu. Pasti teman-teman akan dilihat oleh beliau ketika punya prestasi. Apapun itu, entah prestasi penjualannya kenceng lah, entah pertumbuhan jaringannya lah, entah yang lainnya lah gitu. Ya, jadi teman-teman yang biasa berprestasi masih di tingkat-tingkat mungkin tingkat RT, RW, kecamatan, atau dulu saya masih tingkat nasionalnya, masih dikenalnya masih belum begitu banget. Nah, ini ada peluang kesempatan berprestasi di next level. Harga kompetitif teman-teman, jadi di berat 0,01, harga mitranya cuma 11.000, harga umumnya minimal 14.000. Nanti saya akan jual di harga di lebih dari ini ya, karena marketnya masih bagus dan saya cek kompetitor itu selisihnya lumayan. Contoh ini yang pakai sistem keagenan ya. Jadi yang 0,01 saja berapa? 28.000 teman-teman. Ya, 28.000. Yang 0,05 berapa? 79. Kita berapa? 55. Ini selisih rank harganya sangat jauh sekali gitu. Masih ada spare cuan yang lumayan tinggi yang bisa digarap. Ya. Nah, sementara di tempat yang lain kadang ada pertanyaan, kalau sudah banyak mau buat apa sih gitu. Ya, ini yang kemarin tidak terjawab oleh salah satu sahabat saya di bisnis online. Dia punya tim reseller atau tim dropshipper, dia sering kasih gift emas. Lalu saya tanya, Mbak, kalau mereka sudah punya banyak, buat apa? Nggak tahu ya. Bisa dijual di toko umum nggak? Harganya jatuh nggak? Wah, belum kepikiran. Bisa ditukar antam nggak? Kayaknya nggak bisa, nggak tahu juga. Nah, di luar sana itu banyak yang belum bisa ditukar antam gitu. Bahkan harga buyback-nya itu bisa sampai 50% potongannya. Ini di sini ini kolom sebelah kanan sebenarnya harga buyback, tapi tidak sengaja saya tunjukkan karena harga buyback-nya ngeri banget gitu. Drop banget gitu. Nah, jadi di tempat lain selalu tanyakan kalau ada yang bagus, yang misalkan lebih murah, tanyakan bisa ditukar antam enggak, karena produk Microgold itu bisa gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman, wah ini peluang emas mulai gurih nih, ada resesi, reseller. Nah, daripada saya bermitra dengan Microgold ya kan, mungkin ada pemikiran gimana kalau saya bikin sistem reseller sendiri gitu. Nah, teman-teman yang pengen mandiri, saya buatkan ilustrasinya. Jadi kalau teman-teman pengen reseller mandiri dengan bermitra dengan Microgold, seperti apa sih hitung-hitungannya gitu. Teman-teman paling nggak harus punya domain hosting yang agak lumayan bagus, itu sekitar 2 juta per tahun.
kemudian ada template resellernya 600 ribuan per tahun yang saya pakai untuk jago TikTok affiliate, kemudian perlu gaji admin CS, misalkan 2 juta per bulan, berarti setahun itu 24 juta, gaji tukang packingnya 24 juta juga, totalnya berapa? 50.600.000. Ini belum kalau sama, misalkan teman-teman nggak bisa bikin webnya, harus hire orang, kurang lebih 10 juta, biaya packingnya, gunting, plakban, bubble wrap, kemudian upgrade hostingnya, kalau resellernya sudah banyak, itu pasti lemot. Ya, saya kemarin sempat upgrade hosting karena lemot banget, pesertanya sudah 3.000, itu lemot banget, ya harus di-upgrade. Kemudian kalau nggak bisa mentoring skill, nggak bisa ngajarin jualan, harus hire orang lagi. Berapa biayanya? Saya kira untuk teman-teman mempunyai reseller mandiri emas, itu butuh budget sekitar 100 jutaan, masih belum tentu cukup. Sementara kalau teman-teman bermitra dengan Microgold, ya, ini masih belum lagi modal produk ya. Jadi kalau teman-teman harus nyetok produk nih berapa nih emas itu. Nah, kalau bermitra dengan Microgold, teman-teman hanya butuh 2.950.000 saja. Teman-teman sudah dapat semuanya, dan teman-teman gratis emas 2 gram. Jadi dengan bermitra biaya kemitraan 2.950 ini, teman-teman dapat emas 2 gram pecahan kecil-kecil. Kalau misalkan dapatnya 0,01, berarti sejumlah 200 piece. Kalau teman-teman jual dengan 15.000, berarti sudah berapa? Dapatnya 3 juta, sudah cuan. Artinya apa? Balik modal. Jadi biaya kemitraan ini ketika teman-teman sudah terjual emasnya itu menjadi zero. Atau kalau nggak bisa jual gimana? Kumpulkan sampai 5 gram, bisa dengan teman-teman yang lain yang sama-sama daftar, bisa ditukar antam. Ya, jadi kabar baiknya seperti itu. Kemitraan ini hanya butuh uang sementara di awal. Kalau teman-teman pengen ditukar antam bisa bareng teman yang lain, mau dijual sendiri untuk latihan jualan pun juga cuan. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga, poin yang ketiga, tadi poin yang pertama adalah yang untuk penunjang bisnis pribadi saat ini, yang kedua adalah sistem resellernya, sudah kita bahas. Nah, yang ketiga nih yang paling powerful, bangun passive income-nya, kerajaan reseller Anda. Jadi tadi saya sempat sampaikan bagaimana punya 4,5 juta per hari, passive income ya, bukan active income. Dalam 1 tahun hanya kerja di minggu pertama. Nah, sebelum mengarah ke ilustrasi, saya ingin jelaskan ada 3 bonus di marketing Microgold. Jadi ketika teman-teman misalkan nih setelah ini lalu menyadari pentingnya nabung emas, ngajak tetangga-tetangga untuk beli emas di toko yang biasanya, teman-teman paling cuma dapat ucapan terima kasih, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau teman-teman di Microgold, ya misalkan teman-teman sekarang sebagai mitra, nanti teman-teman itu akan didesain untuk punya grup sales sebelah kiri dan grup sales sebelah kanan. Ketika ada 1 orang bermitra, maka teman-teman dapat bonus referral itu senilai 150.000. Kalau di sebelah kanan, grup sales kanan nanti ada yang bermitra juga, teman-teman dapat 150.000 per titik juga. Gitu. Dan ini ketika bertumbuh, misalkan si kuning ini ada yang bermitra juga nih, si merah, berarti si kuning dapat 100.000, si kuning sebelah kanan juga sama. Ini juga sama. Jadi siapa yang mereferensi, dia yang dapat bonus 150.000. Ya katakanlah misalkan ketemu orang, kemudian orang itu bermitra, anggap saja ya saya ongkos ngopi lah. Ongkos ngopinya 150.000. Dihargai di 150.000 per 1 hak bisnis. Karena 1 orang bisa ngambil lebih dari 1 hak bisnis karena potensi income-nya. Jadi ketika terjadi ada 3 hak bisnis di kiri, 3 hak bisnis di kanan, ada 3 titik di kiri dan di kanan, di grup sales kiri dan kanan, teman-teman dapat passive income 450.000. Karena teman-teman cuma dapat si kuning nih, si merah dan si putih ini bukan teman-teman yang mereferensi, tapi tetap dihitung. Inilah bagusnya sistem yang dibangun Pak Mardigu. Namun ada flash out-nya teman-teman, yaitu 30 pasang per hari. Jadi kalau sehari di kiri itu ada 50 pasang, dalam sehari di kanan ada 100 pasang, misalkan ada 100 grup sales gitu ya. Kemudian yang dibayarkan hanya 30 saja. Ya, makanya beberapa teman-teman di sini ngambilnya lebih dari 1 hak bisnis. Supaya apa? Supaya faktor kali lipatnya jauh lebih tinggi. Ya. Jadi kalau yang punya 1 hak bisnis yang flash out-nya 4,5 juta per hari, kalau yang punya 3 ya punya potensi 3 kali 4,5 juta per hari. Gitu. Kalau saya mendesainnya sampai dengan 31 karena saya yakin ini bakal jadi bisnis besar dan saya sudah ada grand plan-nya untuk mengerjakan ini, garap ini sampai di titik mana dengan cara apa saja. Jadi optimis banget sampai saya investnya itu hampir 31 ya, hampir 31. Nah,
Lalu yang ketiga, jadi bonus pertama tadi bonus referral, bonus yang kedua itu adalah ketika terjadi pertumbuhan tim reseller dan terpasangkan 3 kiri 3 di kanan, kelipatan 3. Yang bonus ketiga adalah bonus strong group. Jadi ketika teman-teman nanti punya grup yang besar, ya syaratnya ini sudah ada 51 di kiri, di grup sales kiri dan 51 di grup sales kanan. Nah, teman-teman misalkan nih, di kiri ini banyak banget nih, karena kenceng banget. Kebetulan ketemu sama tim-tim yang jago jualan, dan dia ketika jualan selalu menyampaikan, open kemitraan reseller, open reseller, yang mau join reseller, dapat free mentoring, dan lain sebagainya. Akhirnya sebelah kiri ini kenceng banget. Namun yang di kanan ini nggak begitu kenceng. Gitu. Nah, kabar baiknya teman-teman di Microgoal yang sangat saya bikin tancap gas gigi 6, karena Pak Mardigu memperhitungkan ini. Jadi per titik atau per orang, per hak bisnis yang grup salesnya besar ini, itu dihargai berapa? 25.000 satu titiknya. Ya, walaupun apa? Walaupun tidak seimbang. Tadi kan di bonus kedua itu kan ada grup sales kanan kiri harus imbang. Kalau tidak imbang gimana? Ada cuannya juga, tidak perlu khawatir. Jadi nanti di grup yang sales yang besar ini, yang strong ini, bertumbuh sampai kapanpun, per titiknya dapat 25.000. Keren apa? Keren banget. Ya, contoh misalkan ini 130 dengan 51, berarti di luar 51 berapa? 81 kali 25.000 udah 2 jutaan. Dan ini teman-teman di sini ini siapa yang mendapatkan? Nggak selalu kita, bisa jadi kita cuma 1 atau 2 atau 3 orang, tapi yang lainnya kita kadang nggak kenal, nggak tahu. Cuman mereka masih menyumbang income cuan buat kita. Inilah sistem yang bagus yang dibuat oleh Pak Mardigu. Ya. Dan untuk yang bonus 25.000 ini dibayarkan kelipatan 10 titik, ya, dari per 10 dibayarkannya. Oke, sebelum saya lanjut, saya cek dulu. Oke, sudah. Nah, ini sekarang untuk passive income-nya nih, ketika membangun tim reseller, ini teman-teman saya hanya menghitung dari salah satu bonus saja. Ya, tadi kan ada 3 nih, ada bonus referral, kemudian ada bonus keseimbangan grup sales, kemudian yang ketiga ada bonus strong group sales. Nah, yang kedua, saya hanya ngambil bonus yang nomor 2, yang apa? Yang terjadi keseimbangan grup sales kanan dan kiri. Jadi 4,5 juta per hari itu bukan dari 3 bonus, hanya salah satu saja. Yang lainnya anggap saja ongkos ngopi dan lain sebagainya. Nah, saya akan buatkan ilustrasi seperti ini, passive income-nya. Dan kabar baiknya cukup kerja di minggu pertama. Ilustrasinya hanya kerja di minggu pertama saja, itu bisa tembus 4,5 juta per hari dalam waktu 1 tahun. Contoh katakanlah ini ada yang namanya Elon. Elon ini mau berbisnis emas, ya, bukan Elon Musk ya, tapi Elon berbisnis emas, emasnya Microgoal. Dia bermitra dengan Mas Bimo. Ya. Nah, Elon ini sudah saya edukasi tentang emas, ya, bagaimana harganya selalu naik, apalagi Microgoal buat penunjang bisnis saat ini, apalagi kalau membangun tim reseller itu bisa dapat passive income yang sangat mudah dan simpel. Kenapa? Karena hanya kerja di minggu pertama dan selesai gitu. Nah, lalu Elon ini saya tanya nih, Lons punya banyak teman kan gitu di WA, IG, Facebook, kemudian mungkin di TikTok, di Twitter atau di manapun gitu. Pasti punya banyak kan? Banyak lah, rata-rata temannya ribuan gitu. Nah, dari ribuan teman kamu, kira-kira ada nggak 2 orang saja yang berminat, yang pengen bermitra dengan perusahaan barunya Pak Mardigu, dengan bisa untuk penunjang bisnis saat ini, bisa untuk sistem reseller jago jualan, bisa ambil salah satunya, atau bisa untuk pengembangan tim dengan passive income 4,5 juta per hari, kurang dari 1 tahun, hanya kerja di minggu pertama. Rata-rata orang-orang yang saya tanya, itu jawabannya lebih, wah kalau sistem kayak gini nggak cuma 2 orang, temanku lebih lah. Gitu. Karena banyak, dan ini peluang cuannya gurih, apalagi yang punya Pak Mardigu, dan produknya emas. Bahkan nggak harus menjalankan yang nomor poin 3, karena ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan poin nomor 3. Poin nomor 1, 2 pun sudah cuan juga. Gitu. Tugasnya ngapain kalau mau mengerjakan yang poin nomor 3? Hanya sharing, edukasi, bikin kepo, lalu undang Zoom. Sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom. Ya, tugasnya hanya itu saja. Saya yang presentasi, Anda yang cuan. Selama Anda teman-teman belum bisa presentasi, saya siap bantu seminggu sekali saya presentasi seperti ini. Saya berbusa-busa, Anda yang cuan. Nah, contoh ilustrasinya gini, di minggu pertama, si Elon ini akhirnya cerita-cerita, sharing-sharing kepada teman-temannya, dia bikin WA story, misalkan tadi ada kartu nama, dibikin WA story, ada
emas yang kecil-kecil dibikin WA story gitu ya. Akhirnya di minggu pertama ada si temennya, katakanlah si A bermitra, kemudian si B juga bermitra. Si A ditaruh di grup sales sebelah kiri, si B ditaruh di grup sales sebelah kanan. Nah, jumlah timnya sekarang dia punya satu di kiri, satu di kanan. Nah, kemudian si Elon itu tugasnya ngapain? Dia ngomongin sama si A sama si B hal yang sama. Si A, si B, kamu punya banyak temen kan di Facebook, Instagram, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Oh ya, banyak itu. Nah, kira-kira dari ribuan teman kamu tadi, ada nggak yang pengen bermitra dengan Pak Mardi, bla 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 seperti tadi ya, poin bisa untuk penunjang bisnis sekarang, bisa reseller yang jago jualan, atau bisa pengembangan tim dengan potensi passive income 4,5 juta per hari masuk ke rekening teman-teman hanya kerja di minggu pertama saja. Wah, temanku banyak sekali yang mau kayak gini gitu. Nggak cuma 2 lah, boleh bawa rombongan nggak? Boleh gitu ya. Kayak malam ini Kak Fajri bawa rombongan, Kak Paula dan sebagainya, banyak yang bawa rombongan. Nah, akhirnya apa? Si A dan si B ini melakukan hal yang sama. Dia ngapain? Sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom. Gitu aja. Sharing, edukasi, bikin kepo, undang Zoom. Saya presentasi, Anda cuan. Ya tenang. Tapi kalau teman-teman pengen belajar presentasi, saya siap ajarkan. Ya apalagi sistem yang baru ini sudah saya rekam, teman-teman nanti bisa memutar ulang untuk belajar presentasi juga. Yang mau belajar presentasi, yang tidak pun, yang belum pede, saya bantu seminggu sekali gitu. Apa yang terjadi di minggu kedua, karena saya bantu seminggu sekali, si A sama si B undang temannya ke Zoom, akhirnya katakanlah cuma 2 aja dari si A ini. Ada si C dan si D yang bermitra, si B juga sama gitu. Timnya sekarang nambah 2 di kiri, 2 di kanan. Timnya siapa? Timnya Elon. Ya, jadi siapapun yang bermitra setelah A, si B dan si B ini, jadi timnya si Elon juga gitu. Padahal dia ngapain? Hanya kerja di minggu pertama selesai, tapi di minggu kedua dia nambah loh timnya. Elon tidak ngapa-ngapain loh gitu. Nah, minggu ketiga, si C ini juga melakukan hal yang sama, ada yang bertambah mitranya, sekarang jumlah di minggu ketiga nambah 4 di kiri, 4 di kanan. Si Elon ini hanya kerja di kapan? Minggu pertama saja, selesai. Powerful kan sistemnya itu. Minggu keempat, apa yang terjadi? Minggu kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, sampai di ilustrasi seperti itu, teman-teman. Ilustrasinya sebentar saya edit dulu ya, ada tanda panah nongol yang kurang cantik nongolnya, nongol tidak pada tempatnya. Biasa kalau semangat 75 ini kayak gini, tanda panahnya nongol dulu. Oke, sudah kelihatan lagi. Nah, tabel ilustrasinya seperti teman-teman, jadi di minggu pertama itu ada 1 di kiri, 1 di kanan, kemudian minggu kedua, dan seterusnya. Nah, jika terjadi duplikasi sempurna, 1 orang di minggu pertama ada 2 orang baru yang bermitra, apa yang terjadi di minggu ke-9? Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini, teman-teman. Flash out tadi per hari berapa? 30 di kiri grup sales, 30 di grup sales sebelah kanan. Ya. Nah, kalau dalam 1 minggu ada berapa? 7 hari. 7 kali 30 cuma berapa? 210. Jadi kalau misalkan dalam seminggu itu ada 256, sangat terjadi kemungkinan sehari ada 30 di kiri, 30 di kanan. Artinya apa? Kalau rata-rata per hari ada 30 di kiri, 30 di kanan, berarti dapat 4,5 juta per hari. Ini passive income, teman-teman. Di minggu ketiga atau keempat bisa jadi teman-teman sudah nggak kenal. Sekarang grup sales saya juga sudah besar. Mohon maaf, saya belum tentu kenal mereka. Belum tentu saling sapa juga. Tetapi apa? Ini berpotensi memberikan cuan karena sistem yang dibangun Pak Mardiku tuh keren banget gitu. Ya. Nah, kira-kira nih layak diperjuangkan nggak? Ya. Oh, Bimo katanya tadi dalam 1 tahun, ini kok ternyata minggu ke-9 aja udah tembus gitu 4,5 juta per hari. Ya kan kadang ada orang yang pesimis. Kalau nanti 1 minggu pertama belum dapat gimana? Kalau nanti minggu pertama dapatnya cuma 1 gimana? Padahal juga tanya kan juga boleh. Kalau minggu pertama dapat 4 gimana? Kalau minggu kedua dapat 1 RT gimana? Kita tidak pernah tahu. Gitu. Kalau mau menanyakan sesuatu, biasakan sebanding. Jadi supaya bulat tekadnya itu gas maksimal gitu ya. Nah, kira-kira layak diperjuangkan nggak? Atau misalkan nih masih meleset-melesetnya setahun nggak 4,5 juta lah, 2,5 juta per hari 1 tahun dari sekarang punya income 2,5 juta per hari, sudah melesetnya mundur setahun bukan minggu ke-9 dan melesetnya separuhnya masih dapat 2,5 juta per hari, layak nggak sih diperjuangkan? Ya, layak nggak diperjuangkan?
bisnis apa sekarang dengan modal 2,5 juta per hari bisa punya passive income 4,5 juta per hari kurang dari 1 tahun hanya dengan kerja di minggu pertama. Sekarang bangun kos-kosan nggak bisa seminggu selesai, bahkan budgetnya harus besar. Bangun kontrakan apalagi ya, rumah untuk dikontrakan. Nah, tapi hati-hati dan waspada teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana sengaja memilih cara yang susah, walaupun sudah dikasih tahu cara yang mudah. Ya, tetapi saya berdoa teman-teman di sini, saya yakin pemikirannya bijak-bijak semua, brilian-brilian semua. Ini ada cara yang sangat mudah, cuman cerita-cerita di minggu pertama saja, cuannya gede sampai 4,5 juta per hari. Nah, dan satu lagi yang saya suka adalah saya lebih memilih kerja 1% dengan 100 orang daripada saya kerja 100% namun seorang diri. Gitu. Ya, jadi mari kita bareng-bareng kerja 1% aja, tapi dengan 100-an orang. Daripada kan selama ini mungkin ada beberapa yang kerja 100% tapi seorang diri. Nah, kemudian ngomong-ngomong passive income, ini ada Bapak investor dunia yang kita semuanya kenal bahwa jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga Anda mati. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman tidur saja, saldo rekeningnya nggak naik, teman-teman akan dipaksa kerja seumur hidup atau kerja sampai mati. Nah, teman-teman saat ini coba evaluasi. Ketika nanti malam tidur, saldo rekening nambah enggak? Kalau enggak, ini warning, teman-teman. Warning ya, sekali lagi warning. Karena harus kerja seumur hidup. Supaya enggak kerja seumur hidup, teman-teman harus punya passive income. Di luar sana banyak cara-cara. Teman-teman bisa bangun kos-kosan, misalkan 100 kamar, bisa bangun rumah untuk dikontrakkan, dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman sudah pikirkan dari sekarang punya passive income. Kalau teman-teman ingin bermitra dengan Microgold, hari ini ada kabar baik yang disampaikan oleh sahabat-sahabat teman-teman yang mengundang saat ini, malam ini. Teman-teman tinggal pilih nih, mau cara yang susah atau cara yang mudah. Nah, sebelum tanya jawab, jadi saya masih ada satu slide untuk sedikit dongeng tentang dongeng favorit saya, yang judulnya adalah Kamu Itu Ayam. Ini dongeng yang sangat favorit sekali. Jadi kemarin ini sebuah cerita, dongeng ya, namanya cerita dongeng itu ya bebas lah. Jadi kemarin di tahun baru itu di Tugu Jogja itu di pucuknya itu ada satu butir telur. Sebenarnya itu telur elang, tapi sayangnya ketika ada petasan dan lain sebagainya dinyalakan, nah telur itu gelundung ke bawah sampai akhirnya belok-belok ke kampung-kampung, kemudian nabrak kandang ayam lalu pecah. Klutik gitu. Nah, di situ ada induk ayam yang sedang mengerami. Ada ayam-ayam kecil yang sudah menetas. Akhirnya supaya dia tetap hidup karena ada kemiripan waktu masih kecil mirip banget dengan ayam, dipeliharalah sama sang induk ayam. Nah, suatu ketika si elang ini ya, telur elang yang sudah menjadi elang ini tadi ngelihat di atas, itu kok ada yang kayak aku tapi bisa terbang tinggi ya gitu. Lalu sang induknya bilang, kamu itu tidak bisa terbang, kamu itu ayam. Lalu dia masih nggak puas, teman-teman, kakak adikku, itu loh kan sama kayak aku, mirip banget, paruhnya, sayapnya, gitu. Itu bisa terbang ya, gitu. Nah, kakak adiknya ini ngomong, teman-temannya, bahkan teman-teman kakak adiknya pun juga ngomong, kamu itu ayam, nggak usah bermimpi bisa terbang bebas. Gitu. Nah, suatu ketika si elang ini nekat, dia manjat tebing, kemudian dia kepleset gitu. Nah, kepleset jatuh dari ketinggian. Nah, di saat jatuh dari ketinggian itu ada sang elang yang sebelum sampai jatuh ke tanah itu langsung mendekati itu. Jadi ketika terbang si elang itu terjatuh, dia bilang, "Hei, elang, kamu itu elang, kamu itu bisa terbang, kepakkan sayapmu, terbanglah tinggi bebas di angkasa, kamu berhak untuk terbang tinggi." Akhirnya dia coba kepak-kepakan, tirukan elang, dan dia bisa terbang selamat dari jatuh dari ketinggian tadi. Nah, makna dari dongeng singkat ini tadi, teman-teman, banyak sekali kadang-kadang kita tuh punya impian, kadang-kadang kita punya cita-cita, kadang-kadang kita punya goals, punya target. Tapi kalau kita salah dalam bergaul, atau kita ketemu dengan ayam, akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Karena di luar ini, teman-teman ketika selesai mendengarkan presentasi ini, akan ada ayam-ayam di luar sana. Saya berdoa buat teman-teman, semoga setelah ini ya, teman-teman dipertemukan elang-elang.
Ya, hati-hati mendengarkan nasihat orang yang tidak ahli di bidangnya. Siapa tahu dia ayam. Nggak usah bermimpi tinggi-tinggi. 4,5 juta per hari itu hanya khayalan. Udah, nasibmu tuh cuma karyawan. Kamu anak tani, anak nggak mampu, bla 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 bla. Itu berarti itu apa? Itu ayam. Jadi hati-hati kalau ketemu itu berarti ayam. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang yang yes, kamu berhak. Berhak itu ini hitungannya logis, sangat sederhana, simple. Kamu berhak untuk punya bisnis baru, apalagi emas, bermitra dengan Pak Mardigu, dan kamu bisa punya 3 opsi. Ya, kalau nggak nyaman dengan yang ketiga, bisa opsi 1 atau opsi 2, atau kalau nyaman semuanya, peluang income-mu jauh lebih besar. Oke gitu teman-teman, presentasi saya kayaknya nggak ada 1 jam, jadi sekitar 50 menit. Nah, teman-teman, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya, silahkan saya buka di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Kensia Naku. 5 gram mikrogol berapa gram antam? Sama-sama 5 gram. Dina, pengirimannya bagaimana? Terutama terkait keamanannya. Sangat aman pengiriman itu dari dari pusat, dari kantor Mikrogol sampai saat ini berjalan kurang lebih 4 atau 5 bulan, belum ada yang komplain pengiriman itu terkendala. Artinya dikirimnya cuman batu, itu enggak ada ya. Jadi pengiriman selama ini aman gitu. Kemudian sama dengan multi level marketing bukan sih? Ya, jadi di Mikrogol ini bagusnya Pak Mardigu itu sangat mengerti karakter masyarakat Indonesia. Makanya dibikinkan 3 opsi. Kamu mau masuk yang mana? Mau masuk yang multi level marketing, yang opsi nomor 3, atau mau sebagai penunjang bisnismu yang utama saat ini, atau kamu mau jualan karena kamu suka jago jualan. Nggak seneng bisnis sama banyak orang, yang penting aku sendiri jualan, tuanku gede, nggak peduli orang lain, ya itu bebas gitu. Teman-teman punya opsi gitu. Jadi di Mikrogol ini teman-teman bebas. Makanya kemarin ketika ini di launching gitu ya, saya langsung tancap gas, langsung ambil keputusan karena wah ini nyaman buat siapapun gitu ya. Pak Mardi itu sangat ngerti banget dengan karakter masyarakat Indonesia. Ada yang pro dan kontra dengan multi level marketing, makanya beliau bikinkan sistem 3 opsi tadi. Teman-teman mau pilih yang mana? Kak Mulya, oh Mikrogol ini sistemnya seperti MLM. Ya, di nomor 3 itu sistem MLM, di nomor 1 bukan, nomor 2 juga bukan. Gitu, ya. Kemudian apa bedanya sales kiri dan sales kanan? Nggak ada bedanya, intinya itu orang yang berbeda. Jadi misalkan Kak John Steele nanti itu dapat tim, misalkan si Budi, taruh di grup kiri. Nah, kemudian ada misalkan ada Susi gitu ya, Susi taruh di kanan. Nah, nanti setiap ada grup penambahan tim reseller bebas mau ditaruh di grup kiri atau grup kanan itu bebas. Kalau terjadi keseimbangan tadi dapat bonus nomor 2, kalau tidak imbang minimal sudah ada 51 di kiri 51 di kanan, tetap dapat 1 titiknya dihargai 25.000. Itu. Kak Minaryo, menu untuk pembelian produk apakah sudah ada yang baku? Oke, nanti saya pastikan ke tim dulu, Pak. Jadi untuk pembelian produknya, saya kemarin Pak Minaryo ini sudah bermitra dan kemarin nanya untuk beli produknya. Atau Pak Minaryo yang sudah biasa beli produk itu ada Kak Fajri Nur, jadi bisa japri dengan beliau. Saya belum sempat ngotak-atik karena masih membarui presentasi dengan sistem yang baru. Terus KLD yang ngajak gabung Mikrogol banyak banget, terus saya ikut yang mana? Nah, kalau yang banyak yang ngajak KLD itu yang pertama adalah yang ngajak yang pertama siapa? Yang pertama, yang kedua nyamannya bermitra dengan siapa gitu ya. Jadi yang pertama yang mengajak, yang memberikan informasi itu secara sistem berhak mendapatkan mitranya karena teman-teman siapapun yang memberikan informasi yang pertama jasanya begitu besar kepada perkembangan masa depan teman-teman nantinya. Jadi teman-teman saran saya siapa yang pertama memberikan informasi silakan bermitra dengan beliau. Karena siapapun yang tergabung di Zoom ini semua adalah mitra saya juga. Dan saya pun juga siap bantu dimanapun teman-teman nanti bermitra dengan siapa. Kemudian Kak Rahmat, bagaimana cara menghindari penipuan emas?
bermitra dengan Microgold, saya yakin tidak ada penipuan, udah selesai. Q, apa di Microgold tidak menerima buyback? Di Microgold itu beda ya goals-nya sama yang di luar sana. Kalau di luar sana itu kan nabung emas, nanti kalau ada biaya dadakan itu silahkan bisa dijual ya. Ini sebenarnya kalau saya di dalam seorang hipnoterapi, saya ngerti banget tentang pikiran bawah sadar, belief system, sebenarnya kurang bagus sih ketika menjual emas lalu kita ngomong nanti kalau butuh sewaktu-waktu bisa dijual, itu sebenarnya kurang mengedukasi. Makanya saya paham, saya menganalisa Pak Madiu kenapa ya mengedukasi masyarakat untuk nabung. Setelah 5 gram dulu baru ditukar ke Antam. Supaya apa? Supaya nabung. Dan ketika sudah 5 gram itu kan nilainya lumayan. Bisa untuk biaya pendidikan, bisa untuk nanti ditambah lagi untuk biaya umroh dan lain sebagainya. Ya, jadi buyback-nya tuh belum ada karena goals-nya Microgold ini beda dengan di tempat-tempat lain, yaitu goals-nya adalah nabung sampai dengan 5 gram. Kalau sudah 5 gram ditukar Antam, sudah jadi Antam jual dimanapun harganya tinggi. Gitu. Kalau misalkan, ya Mas kalau kepepet banget kan orang begini begitu, ya kalau misalkan kepepet silahkan nanti sampaikan ke mitra ya. Kalau dijual di tempat lain ada potongan, ke mitra pun juga sama. Tapi nanti sesama mitra potongannya bisa didiskusikan. Yang penting suka sama suka, angkanya silahkan ditentukan. Gitu. Kemudian Kak Sofia, misal pesan pakai mereknya sendiri bisa ada tambahan biaya enggak? Oke, untuk yang belum bermitra ada tambahan biaya 650.000. Minimal pesanannya harus 300 piece, ada tambahan biaya 650.000 bagi yang belum bermitra. Tapi kalau sudah bermitra itu enggak ada. Jadi saya pesan 300 piece yang kartu nama ini hanya 3.300.000 gitu. Yang pesan 300 piece juga untuk yang jago TikTok affiliate ini juga sama, hanya 3.300.000, bahkan nggak ada biaya pengiriman gitu. Nggak ada biaya pengiriman, saya nggak dikenakan biaya pengiriman. Jadi sebaiknya bermitra dulu kalau mau pesan yang custom atau bermitra pesan custom sekaligus nambah 650.000 itu juga jadi mitra. Sistem menurut Islam bagaimana? Nanti saya kasih literaturnya karena ada banyak sekali dan kalau saya bacakan di sini mungkin setengah jam baru selesai. Jadi nanti silakan tanya ke yang mengundang itu secara syariat Islamnya seperti apa karena saya tidak menguasai ahli di bidangnya. Jadi saya pun juga ketika ada yang bertanya saya kasih literaturnya. Ini bisnis baru launching atau sudah lama? Baru belum ada, kalau soft launchingnya itu sekitar bulan September. Kalau launchingnya itu saya malah belum ada kabar seremoni launching sih. Masih belum ada kabar seremoni launching. Nanti saya tanyakan Pak Madiu, Pak ini mau di seremoni kapan nih launchingnya? Gitu. Karena ini bisnis masih hanya di-share sebatas di sahabat-sahabatnya Pak Madiu dulu. Kalau sudah di-share umum besar, di launching, aduh, nanti teman-teman bisa dimonopoli orang-orang gede. Jadi makanya sebelum orang-orang besar di luar sana bermitra, nih sahabat-sahabat Bosman dikasih kesempatan untuk ngambil keputusan bermitra dulu. Harga direkomendasikan berapa, silahkan nanti diskusikan. Ya, yang penting sama-sama suka. Kalau misalkan di luar sana potongannya 5%, ya kasih potongan 4% lah. Yang penting masih oke lah gitu. Kalau misalkan di dropship langsung dari pusat bisa tidak. Di dropship ini sistem resi otomatisnya baru di building sistem webnya karena masih baru. Jadi Microgold pun juga sangat menerima inputan. Jadi kemarin saya kasih inputan ke manajemen untuk supaya disediakan resi otomatis. Jadi teman-teman yang jualan di TikTok, di Marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu bisa pakai resi otomatis. Jadi nggak perlu nyetok dulu. Yang dijual nanti gimana? Emas bentuk fisik atau emas bentuk kartu? Bentuk kartu di tengahnya ada emasnya. Karena kalau 0,01 gram itu kan nggak mungkin berbentuk batangan. Jadi ini kartu saya ini di tengahnya ada emasnya. Ya. Di tengahnya ada emasnya. Kalau yang dari Microgold itu bentuknya seperti ini. Ini yang desain batik ya. Ini yang desain batik, di webnya sudah ada. Jadi ini yang dari Microgold. Kalau ini yang tadi yang custom desain sendiri ya, satu nama termasuk nanti saya mau bikin quote motivasi dibuat custom desain. Kemudian Kak Evan, Om apa bisa dijual di toko online? Bisa, sangat bisa. Kemudian Kak Ricis Samuel,
Penunjang bisnis jika dropship bagaimana Om? Kalau dropship ya jadikan sebuah tambahan produk gitu, kan nambah cuan gitu. Kak Pupu Chandra, Om tanya kalau ada teman yang join, apakah link Zoom ini boleh di-share? Sangat boleh. Jadi teman-teman yang sudah bermitra, itu silakan share link Zoom-nya ke sahabat-sahabat yang lainnya. Karena kabar baik ini kalau hanya disimpan di dalam hati, tidak menjadi kabar baik gitu. Banyak orang di luar sana sedang butuh solusi income, solusi nabung emas, atau solusi pengembangan bisnis, dan kita hadir sebagai solusi, sebagai sahabat yang baik, hadir berikan kabar baik dan solusi, itu boleh. Tapi kalau belum bermitra, jangan. Ya. Karena apa? Karena nanti kalau dia bermitra, kamu nggak dapat apa-apa. Dan Om Puput ini sudah bermitra hari ini ya. Kemudian Kak Mulia, terus kalau mau gabung, kalau sistem jual beli emasnya gimana? Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian cara gabungnya nanti silahkan tanya ke yang mengundang. Sales kiri atau kanan apakah ikut member Microgold juga? Iya, jadi yang sales kiri kanan itu adalah mitra Microgold. Kalau yang bukan bermitra tidak dihitung. Bedanya dengan Dinaran apa? Dinaran Microgold ini adiknya Dinaran. Kalau Dinaran itu kan pecahannya dari 1 gram kalau nggak salah ya. Kalau Microgold ini dari 0,01. Makanya nanti ketika penukaran ke 5 gram itu bisa ditransfer ke saldo Dinaran atau bisa dikirim fisik emasnya. Visi misinya Microgold itu visi besarnya, visi misinya mengalahkan dominasi dolar, mengemaskan Indonesia skala lebih kecil. Yang lebih kecil lagi ya memberikan peluang cuan buat teman-teman di kalangan masyarakat bawah, mengedukasi masyarakat supaya nabung emas, rutin nabung emas, supaya bebas riba, supaya nggak tergerus inflasi, dan goals-nya itu di skala apa namanya yang besar juga adalah menjadi alat transaksi. Jadi ketika nanti ada orang jual emas, kemudian bisa beli pakai Microgold, itu berapa gram? Tinggal ditransfer saldo dinarannya, atau dikasih Microgold berapa lembar. Jadi nggak kena inflasi, rupiah mau naik berapapun, itu secara gramasinya berapa? Oh, cuma 1 gram, ya udah langsung transaksi. Cara nuker antamnya kalau di daerah itu tinggal dikirim ke kantor pusat, nanti dikirim balik. Ya. Nanti ketika teman-teman sudah bermitra, dikasih alamat kantor pusat untuk nuker ke Antam. Jadi dikasih alamat yang untuk nukernya nanti dari kantor. Ketika sudah diverifikasi ini semua emas dari Microgold dan asli, terverifikasi oke, langsung dikirim balik dalam bentuk Antam. Ada mentoring promosinya dan lain-lain, model leaflet atau copywriting yang bisa di-share. Nah, ini Microgold ini karena masih baru, dan kabar baiknya Pak Madiku itu open bagi teman-teman yang ingin membuat support system. Saat ini saya masih sebatas menguasai dulu sistem marketing plan yang baru, lalu baru bikin custom design, termasuk bikin website belum selesai, supaya nanti teman-teman ketika nanya Microgold apa, itu sudah bisa ngasih link websitenya, nggak perlu menjelaskan banyak hal, atau bisa dengan mudah mereka untuk masuk ke Zoom gitu. Nah, termasuk kalau misalkan mau main di TikTok, saya sendiri juga mentor TikTok affiliate, dan teman-teman jago TikTok affiliate di sini yang ikut Zoom juga sudah pada kenal, dan mereka juga sudah punya bayangan mau seperti apa, karena ngerjain di TikTok sangat simple, apalagi YouTube Short nanti per Februari ada AdSense-nya juga, itu keren banget. Yang pasti di gambaran kepala saya ini sudah plan-nya itu besar banget untuk mau ngapain. Cuman keterbatasan saya sehari 24 jam, dan saya harus memulai satu-satu, meriset dulu, kemudian membagikan ilmunya ke teman-teman. Kalau nanya sekarang sudah ready belum, jujur saja belum. Tapi kalau mau bareng-bareng untuk membangun support system, ayo, saya open. Jadi kayak di Jogja itu ada Kak Eko yang dia juga siap bantu. Mas Bimo butuh bantu apa untuk support system, untuk sistem digitalnya? Saya siap bantu. Itu saya senang banget, karena saya tidak bisa Superman. Jadi teman-teman yang menawarkan bantuan, saya sangat open dan welcome sekali. Kalau tukar Antam ada biaya pembuatan atau ongkos cetaknya ada berapa ya? 5% atau berapa ya kalau nggak salah itu. Misalnya sudah 5 gram, terus gimana cara nukarnya? Nanti dikasih tahu di dalam grup kememberan, dikasih tadi sudah saya jelaskan. Seberapa besar kemungkinan mata uang dolar akan digantikan Microgold, terus apakah Microgold ini akan dipakai seluruh dunia? Itu goals impian cita-citanya Pak Madiku. Seberapa besar kemungkinan, saya bukan peramal yang handal ya. Tapi kalau kita mengerjakan serius, ini bisa menjadi role model untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Kak Veve, kalau misal ada yang join di tim kita, tapi nggak mau jalan, sistemnya gimana? Dihitung bonus tim kah? Ya, setiap ada terjadi titik, dia jalan atau enggak, itu dihitung.
Ya, di sini tidak ada paksaan, tidak ada wajib ini itu. Teman-teman yang masuk mau nonton-nonton dulu boleh, yang bermitra nggak ikut Zoom, belum sempat masih sibuk pun juga tidak apa-apa, tidak masalah karena ini bisnis bukan kerja, bukan karyawan. Saya bukan atasan teman-teman, teman-teman bukan bawahan saya nggak gaji teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau seperti apa, sesempatnya boleh, nggak jalan boleh, jalan maksimal ya ayo. Grup kanan itu penempatan di websitenya Kak Reni ya, jadi bukan bikin grup sendiri. Nanti penempatan di websitenya taruh kiri, taruh kanan gitu. Passive income per hari itu sampai kapan Om? Ketika terjadi pertumbuhan titik. Intinya kalau di dalam hari itu ada titik berapa, misalkan 50 di kiri, 50 di kanan, ya udah dibayarnya berapa? 30 flash out tadi yang 4,5 juta per hari. Kalau misalkan sehari hanya 3 kiri, 3 di kanan, ya berarti dalam hari itu dapatnya berapa? 450.000. Kalau nggak ada, ya nggak dapat gitu. Karena ini bukan money game. Jadi kalau money game itu kan dijanjikan income 1% sehari dan seterusnya, ujung-ujungnya scam, ujung-ujungnya bangkrut gitu. Kalau ini enggak, siapa yang beromset, yang ada pertumbuhan omset timnya, ada pertumbuhan titik apa namanya mitranya, itu ada bonusnya. Kalau enggak ya enggak. Gimana cara join di TikTok? Gampang, cek aja di Google, Kak Syarif, cuan-cuan-cuan. Oke, kelebihannya dari Minigoal apa? Tadi sudah saya share di awal. Salah satunya kita bisa ditukar antam, tidak ada monopoli, kemudian juga tidak perlu budget besar untuk dapat harga termurah, dan lain sebagainya. Lalu ada passive income-nya. Ya, ada passive income-nya. Saya nggak tahu di tempat yang lain tuh kalau mereferensi mitra baru dapat apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau di Microgoal itu teman-teman diperhitungkan. Bahkan di level berikutnya, misalkan ini Kak Januar nih, mereferensikan Budi, itu dapat apa namanya referral 150.000. Mereferensikan lagi misalkan Rudi, taruh sebelah kanan, itu dapat berapa? 150.000. Nah, Budi dan Rudi ini kalau jalan terus, bahkan di bawahnya jalan terus, walaupun ini Kak Januar nih baru sempat mereferensi 2 orang, itu bonusnya udah gede. Artinya apa? Passive income di Google ini simple banget. Teman-teman hanya perlu menemukan 1 orang yang aktif di grup sales kiri, 1 orang yang aktif di grup sales kanan, itu sudah passive income. Itu. Karmat mantap, sangat mantap, makanya segera ambil keputusan ya. Om, kalau sudah gabung terus minimal pembelanjaan selanjutnya ada minimal pilihan nggak? Tidak ada. Bagusnya di Microgoal, teman-teman beli 1 keping aja, itu boleh. Ya, nggak ada batasannya kalau sudah jadi mitra. Dan 1 keping harganya berapa? Harga terendah. Nggak ada kalau beli 10 lebih murah, beli 20 lebih murah, nggak ada. Itu bagusnya Microgoal gitu. Jadi nggak ada sistem monopoli gitu. Kak Ju, ngomongin money game suka teringat luka lama. Sama, saya juga ada luka lama. Saya dulu juga pernah terjerumus di sana, itu dijanjikan 1% per hari dan zong gitu. Tapi pemain-pemainnya itu aja gitu. Kak Gria, benar-benar pendukung bisnis ke depan Om. Semoga ke depan segera bermitra. Siap, saya doakan diberi jalan kemudahan untuk segera bermitra. Oke, 1 jam lebih 8 menit ternyata pertanyaan sudah habis. Jadi teman-teman saya kira diskusi malam ini cukup. Jadi teman-teman sekali lagi semoga saja saya doakan yang terbaik. Setelah ini ketemu elang-elang yang akan membawa teman-teman terbang tinggi. Semoga saja ayam-ayamnya tidak ketemu ya. Kalau ada ayam sembelih aja, digoreng enak ya. Itu teman-teman, sampai ketemu di Zoom minggu depan, dan seketika ada yang teman-teman bermitra, ingat ya ini cepet-cepetan. Jadi siapa yang nanti duluan, misalkan ini ada Kak Zul ini langsung bermitra, yang Kak Budi ini nunda-nunda, nah harusnya Kak Budi ini di atas, Kak Zulnya jadi di atasnya Kak Budi gitu. Jadi teman-teman yang sudah paham peluang kesempatan ini, yuk segera ambil kesempatan tercepat terbaiknya, lalu pasang pondasi yang baik. Kenapa? Karena 1 hak bisnis potensinya 4,5 juta per hari. Kalau 3 hak bisnis berarti potensi 3 kali lipatnya, kalau 7 juga sama. Dan kalau 31 berarti juga wow gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata dalam penyampaian atau pertanyaan yang belum terjawab, nanti silakan ditanyakan ke yang mengundang malam ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih buat teman-teman yang mengundang, yang sudah membagikan kabar baik, kabar kebaikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan terima kasih para sahabat-sahabat baru, saudara baru, keluarga baru yang merespon baik undangan Zoom malam ini. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak iseng, Tuhan pasti punya rencana, tidak ada satu kebetulan. Siapa tahu perjumpaan kita Zoom malam ini menjadi salah satu
titik balik di tahun 2023 atau bahkan yang lainnya resesi, saldo rekening kita tetap aman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next Zoom minggu depan. Bye-bye.